Syekh Sidi Jenar adalah tokoh yang menjarah bagi dunia spiritualitas di Nusantara. Pengaruhnya bukan hanya di Jawa, tetapi menembus batas-batas daerah pelosok Nusantara. Kehidupan dan pemikirannya menjadi bahan perbincangan di kalangan spiritualis di Nusantara. Bukan hanya kalangan Islam, tetapi juga kalangan penganut ajaran leluhur Nusantara zaman pra-Islam juga mengidolakan tokoh ini. Memahami pondasi spiritualitas Sidi Jenar akan membuka tabir sekat primordial spiritualitas Nusantara. Kita akan memulainya dari mengulas perjalanan Sidi Jenar dengan Walang Sungsang yang belajar ilmu Buddha Parwa pada tokoh-tokoh pertapa. Berbekal pengajaran ilmu Kamoksan dari ayahnya yang bernama Ki Danusela yang lebih dikenal Ki Alang-Alang dan uanya Ki Danuarsi. Naskah Cariyos Walang Sungsang menyebutkan Walang Sungsang mengabdi kepada Sang Hyang Danuarsi di pertapaan itu. Ia belajar semedi dan ilmu Buddha Parwa. Bersama Walang Sungsang, Sidi Jenar menguasai yoga catur Vipala yang mencakup 4 pokok laku utama. Menurut ditutur cerita rakyat Cirebon, Sidi Jenar juga mendapatkan pelajaran dari Dang Hyang Semar yang merupakan guru loka Nusa Jawa dan pembawa ajaran Kapitaya, ajaran zaman Purwa Kala yang diturunkan secara turun-temurun. Inti ajaran Kapitayan berpusat pada konsep Sangkan Parang Dumadi, sedangkan inti ajaran Catur Vipala yang mencakup 4 pokok laku utama, yaitu pertama, Nisra adalah tingkatan bagi seorang pengembara spiritual atau dalam istilah Hindu, sadaka yang mampu melampaui hasrat duniawi yang ada dalam hati. Sang sadaka ini telah menghilangkan minatnya kepada hasrat duniawinya sehingga kehendaknya hanyalah terarah kepada kehendak Tuhan. Kemudian dia juga telah mampu menundukkan 5 panca inderanya, juga dalam menundukkan semua panca indera penggerak yang ada dalam tubuhnya. Demikian juga ia mampu menaklukkan berbagai penghalang lainnya, yaitu pikirannya, atau dalam istilah Hindu, manah, cita atau ingatan, ahamkara keakuan, dan budi kesadaran terbatas, sampai pada tingkatan kedamaian. Keadaan ini disebut oleh Sidi Jenar sebagai heneng atau dalam istilah lain tenang. Kedua, nirhana adalah tahapan di mana seorang sadaka diharapkan sudah mampu menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa dirinya adalah bagian dari kesadaran murni semesta. Dengan kata lain, dirinya adalah Atma. Dirinya bukanlah badan kasar atau stula sarira yang terlihat ini. Dirinya juga bukanlah badan halus atau sukma sarira yang terdiri dari mana, cita, ahamkara, budi, dan ke-10 indera ini, melainkan percikan dari Brahman. Sebuah kesadaran murni total yang absolut transendental. Sidi Jenar menyebut kondisi ini dengan kata hening jernih. Ketiga, niskala adalah tahapan ketika seorang sadaka sudah mampu melampaui badan kasar dan badan halusnya. Ia menyadari bahwa badan kasar dan badan halus hanyalah produk alam yang tidak kekal dan pasti akan musnah, dan menyadari yang kekal hanyalah Atma, karena Atma tidak diciptakan. Atma adalah percikan Brahman, dan seorang sadaka mengerti atau melihat kebenaran bahwa Atman dan Brahman adalah satu. Sidi Jenar menyebut kondisi ini dengan nama Wunong atau melihat. Keempat, nirasraya adalah tahap ketika seorang sadaka sudah mampu melebur akunya dan melampaui mainnya dan Atma. Sang sadaka adalah satu kesatuan tunggal dengan Brahman. Kemudian menikmati kondisi penyatuan yang telah lama ia lupakan, menikmati ketunggalan yang telah lama tidak disadari akibat pengaruh maya, main, pengaruh aku kecilnya sendiri. Pada kondisi ini, sang sadaka telah lebur ke dalam kebahagiaan sejati yang tiada akhir. Sidi Jenar menyebut kondisi ini dengan kata
menang atau kemenangan. Setelah mempelajari kitab Catur Vipala, Sri Jenar mengalami pergolakan pemikiran dan pengalaman spiritual dari 4 lahu utama yang pada akhirnya menghasilkan 4 rasa utama, yaitu henang, tenang, hening, jernih, kuno, melihat, dan menang, kemenangan. Tamat dalam mempelajari kitab Catur Vipala, ia menggambarkan bahwa Sri Jenar sebenarnya mempraktekkan ajaran agama Buddha Parwa atau Siwa Buddha dalam laku yoga dan semedi yang menjadi bekal di kemudian hari dalam pergumulannya dengan pemikiran dan tradisi sufistik Islam. Berbekal ilmu yang diberikan oleh para resi dan pertapa di tanah Pasundan atau Tatar Sunda, Sri Jenar mengikuti jejak kawan karibnya yang satu perguruan, yaitu Walang Sungsang. Walang Sungsang yang juga tamat belajar bersama Sri Jenar pada para resi dan pertapa Buddha Parwa selanjutnya meneruskan perjalanannya untuk belajar Islam sejati sesuai petunjuk dalam mimpinya. Atas saran Ki Danusela, Walang Sungsang dan Sri Jenar diarahkan untuk belajar Islam pada Datuk Kahfi di Bukuran atau Padepokan Giri Ambaran Jati. Syekh Datuk Kahfi yang merupakan ulama sufistik dipandang oleh Ki Danusela memiliki spektrum yang sama dalam hal keruhanian. Masuk pada perguruan Syekh Datuk Kahfi, Sri Jenar langsung diajarkan pada pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun ala nurin, cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi yang kemudian dikenal dengan konsep ajaran martabat 7. Ajaran ini sudah berkembang di Nusantara pada abad ke-17 Masehi. Martabat 7 menjadi bagian ajaran wujudiyah, menyatakan bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya wujud hakiki. Agar ia dikenal, maka Tuhan menampakkan dirinya tajalli melalui 7 tingkatan. Tipe mistik ini sangat identik dengan faham wahdatul wujud atau wujudiyah yang merupakan pengembangan teori tajalliyat Ibnu Arabi dan dikembangkan oleh Ibnu Fadlullah al-Burhananpuri dalam karyanya Tahfan al-Mursalah ila Ruh an-Nabi. Doktrin wahdatul wujud atau wujudiyah ini berpusat pada ajaran tentang penciptaan alam dan manusia melalui penampakan diri Tuhan dalam 7 martabat. Ibnu Arabi mengakui bahwa tidak ada perpisahan pada hakikatnya antara Khalik dan makhluk karena semua yang maujud di alam ini hanya merupakan sifat wahdatul wujud atau Tuhan belaka. Dari tawasinnya Al-Halaj, Syekh Sri Jenar memahami bahwa sumber agama satu, yakni Tuhan yang sama. Pada dasarnya, agama yang dipeluk seseorang merupakan hasil pilihan dan kehendak Tuhan, bukan sepenuhnya pilihan manusia sendiri. Paham ini lebih dikenal Jabariyah. Kitab At-Tawasin memuat ajaran tentang Wahdatul Adyan. Wahdatul Adyan adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa semua agama pada hakikatnya adalah sama. Adapun pandangan Al-Halaj yang kontroversial adalah konsep penjelmaan Tuhan ke dalam diri manusia atau hulul. Asal-usul kejadian alam semesta dari Nur Muhammad atau cahaya Muhammad dan konsep kesatuan agama Wahdat al-Adyan. Konsep hulul dari Al-Halaj dikuatkan oleh Ibnu Arabi dengan pandangan wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud adalah paham yang menyatakan bahwa tidak ada wujud selain Tuhan, hanya ada satu wujud hakiki, yaitu Tuhan. Segala sesuatu selain Tuhan tidak ada pada dirinya sendiri. Ia hanya ada sejauh menampakkan wujud Tuhan. Alam adalah lokus penampakan diri Tuhan, dan manusia sempurna adalah penampakan diri Tuhan yang paling sempurna. Selanjutnya dari pengaruh pemikiran Abu Yazid al-Bustami yang menggunakan konsep hulul atau kepercayaan bahwa sewaktu-waktu hamba dan Tuhan berpadu atau menjadi satu.
Konsep hulul ini keluar kata-kata dari mulut sang pejalan dengan ungkapan, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku, amat sucilah aku, alangkah besar kuasaku. Selain itu, Syekh Sidi Jenar juga mendalami pemikiran Abu Bakar al-Kalabazi dalam kitabnya Kitab At-Ta'aruf li Mazhab al-Atasawuf, pengantar ke arah mazhab-mazhab ahli tasawuf, berisi 75 pasal yang menjelaskan ajaran-ajaran dan pengalaman-pengalaman rohani para sufi. Dari kitab ini makin mematangkan pemahaman Sidi Jenar terhadap beragam aliran sufistik di dunia. Syekh Sidi Jenar mengenal istilah qalb, ruh, dan sir dari Risalah Al-Qushairi. Menurut Al-Qushairi, ada 3 alat yang dipergunakan oleh sufi dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Qalb untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, ruh untuk mencendai Tuhan, dan sir untuk melihat Tuhan. Kedudukan sir lebih halus dari ruh dan qalb. Akal tidak dapat menerima pengetahuan tentang hakikat Tuhan, sedangkan qalb dapat mengetahui hakikat dari segala yang ada. Posisi sir bertempat di dalam ruh, dan ruh sendiri berada di dalam qalb. Sir akan dapat menerima pantulan cahaya dari Allah apabila qalb dan ruh benar-benar suci, kosong, dan tidak berisi suatu apapun. Pada suasana yang demikian, Tuhan akan menurunkan cahayanya kepada mereka, kaum para pejalan. Sidi Jenar menemukan titik kesamaan antara ajaran Abdul Qarim Al-Jili dengan ajaran yang diterima dari leluhur Nusantara, yaitu sedulur papat Kalimah Pancer. Kedua pandangan ini memiliki kesamaan titik sentrum dalam penggalian pengetahuan tentang Tuhan. Bahwa pengetahuan tentang Tuhan hanya bisa dicapai dengan memahami sang diri sejati yang ada pada tubuh manusia sendiri. Kitab Hakikat Al-Haqqaiq Al-Manazil Al-Ilahiyah dan Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifat Al-Awal wa Al-Akhir, manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Karangan Syekh Abdul Qarim Al-Jili menjabarkan tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Kitab tersebut mengulas dan menjabarkan untuk mengenal Tuhan melalui pengenalan diri. Sebab siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dalam istilah yang sangat populer, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pada ajaran leluhur Nusantara dikatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki pamomong atau pembimbing yang disebut guru sejati dan pancer sebagai titik pusatnya. Guru sejati ini dapat diartikan sebagai kesadaran mikrokosmos. Kesadaran mikrokosmos ini merupakan pengembangan spiritual dari sedulur 4 atau 4 unsur badan manusia yang mengiringi seseorang sejak dilahirkan di muka bumi. 4 unsur itu adalah kakang kawah berupa air ketuban, ari-ari atau plasenta, getih atau darah, dan pusar. Pandangan spiritual leluhur Nusantara dipandang lebih sederhana dan lebih praktis, namun memiliki dampak dimensi yang luas. Secara operasional, untuk mencapai tahapan pengenalan Tuhan, diharuskan melalui suatu proses penyucian diri. Sedulur 4 ini harus disatukan dengan makrokosmos agar tunduk pada pancer, sang diri sejati, yaitu Tuhan. Caranya adalah dengan mengendalikan 4 nafsu yang mengarah pada kehancuran, yaitu nafsu lawamah atau nafsu serakah, makan, minum, kebutuhan ragawi, amarah, nafsu angkara murka, supiyah, mengejar kenikmatan duniawi, dan nafsu mutmainnah, nafsu pada pesucian. Nafsu ini bila tidak dikendalikan dapat merusak motivasi hidup. Seseorang yang telah tersucikan atau kesadaran mikrokosmisnya atau guru sejati telah melebur dengan makrokosmos, maka jiwanya akan selalu dibimbing oleh guru sejati. Jiwa yang seperti inilah yang kerap disebut dengan sukma sejati. Artinya, jiwa yang telah manunggal dengan Tuhan. Pada kriteria jiwa seseorang menjadi jiwa sejati, dikatakan bahwa seseorang seperti itu akan senantiasa dibimbing oleh guru sejati. Karena guru sejati adalah pancaran dari cahaya ilahi, maka apa yang guru sejati katakan tidak akan pernah sesat.
Orang seperti ini akan memiliki kemampuan linui, ibu dari segala macam ilmu, karena mata batinnya dapat melihat apa yang menjadi rahasia alam semesta, sekalipun tertutup oleh pandangan visual manusia maupun teknologi. Bahkan lebih dari itu, kehendak orang yang memiliki jiwa sejati merupakan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakannya akan menjadi kenyataan atau disebut sebagai Sabda Pandita Ratu. Manusia pada tingkatan ini dikatakan oleh sufistik Islam Abdul Karim Al-Jili adalah manusia yang sudah pada tingkatan fawaid, memancarkan potensi pemahaman ruh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap, dan lawami mengejawantah cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid. Tajaliyat melalui roh al-haq dan jawaid, berlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai kasyaf dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Syekh Sidi Jenar berhasil memadukan pengetahuan mistik yang digali dari bumi Nusantara yang pada saat itu diwakili oleh tradisi Buddha Parwa, Siwa Buddha atau tradisi spiritualistik lokal Nusantara, dan yang kedua dari tradisi pemikiran sufistik Islam. Keduanya diformulasikan menjadi pengembangan pemikiran dan tradisi baru. Dengan demikian, Syekh Sidi Jenar paling tidak telah menghatamkan dua pengetahuan ruhani. Yang satu berasal dari ajaran Buddha Parwa atau Siwa Buddha, dan yang satu lagi berasal dari pemikiran sufistik Islam. Karena bersifat saling mendukung satu dengan yang lainnya, yaitu sama-sama mengusung konsep kesatuan antara manusia dengan Tuhan, maka tercetuslah konsep yang dinamakan Manunggaling Kawula Gusti.